Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan coba mempelajari salah satu aliran filsafat hukum yang disebut dengan realisme hukum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ya bahwa penggalian kajian hukum itu dapat kita klasifikasi secara umum menjadi dua bagian, yaitu penggalian pada aspek norma yang terdiri dari dua lagi, yaitu aspek isi hukum atau yang disebut dengan moralitas, yang mana wilayah kajian ini ditempati oleh aliran hukum kodrat yang melihat bahwa penggalian ontologi atau hakikat hukum itu tak lepas dari penggalian tentang apa yang seharusnya atau yang kita katakan sebagai moralitas. Sedangkan yang berikutnya juga sifatnya normatif adalah aliran hukum positif atau positivisme hukum yang memaknai hakikat hukum sebagai hukum yang telah ditetapkan oleh penguasa sehingga eh, mereka menyoroti bentuk hukum secara yuridis atau hukum yang telah berlaku. Lain dari itu adalah penggalian pada wilayah nomos, pattern of behavior, pola tentang perilaku. Kalau norma kan pola untuk perilaku, dia sifatnya normatif yang mencoba mengarahkan sesuatu. Kalau nomos sifatnya deskriptif, hanya menjelaskan fakta apa yang terjadi di lapangan. Dan ini secara umum terbagi lagi menjadi dua, yaitu pertama yang dimaksud dengan nomos dalam arti kebiasaan secara umum di dalam masyarakat yang menjadi wilayah penggalian bagi aliran mazhab sejarah dan juga aliran sociological jurisprudence. Tetapi ada pula yang melihat fakta itu dari segi isi hukum yang tercermin dari perilaku komunitas secara mikro ya, dalam lingkup kecil gitu. Karena eh, bagaimanapun kebiasaan itu, sebagaimana telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dia akan merupakan generalisasi atas fakta-fakta yang boleh jadi terserak, fragmented, dan berbeda-beda ya. Dengan kata lain, perilaku komunitas itu, katakanlah komunitas A sampai Z bisa jadi berbeda-beda, sekalipun mungkin ada kebiasaan yang menyamakan keduanya gitu ya. Katakanlah sama-sama punya kebiasaan C, tetapi kan terlepas dari kebiasaan C itu yang dianggap sama, ada kebiasaan atau perilaku A sampai Z yang non C yang menjadi perilaku komunitas, katakanlah. Dan ini menjadi wilayah kajian bagi realisme hukum ya. Apabila kita coba mengikuti klasifikasi dari Prof. Sidarta, ini saya masih menggunakan format klasifikasi yang digunakan oleh beliau, maka posisi dari aliran realisme hukum berada di paling kanan ya, di wilayah nomos, dan yang dikaji adalah perilaku hasil interaksi subjektif. Nah, dari istilah yang digunakan saja katanya subjektif ya, artinya kepala per kepala setiap orang gitu ya, yang bisa jadi berbeda-beda dan di sana terjadi interaksi di dalam memahami apa itu hukum. Dengan kata lain, maka pertama hal hal yang dapat kita simpulkan bahwa penggalian hakikat ontologis hukum ini sifatnya sangat empirikal ya, berada di ranah fakta tadi kita melihat, dan itu eh, kita mencoba memahami hukum itu tidak dari ketentuan hukum positif, ketentuan norma moral gitu ya, atau kebiasaan masyarakat, melainkan apa yang dipikirkan oleh setiap individu terhadap hukum. Itulah hakikat hukum. Jadi bagi aliran realisme, nanti kita akan melihat lebih lanjut bahwa penggalian hakikat hukum itu tidak bisa dari norma atau nomos yang sifatnya kebiasaan tadi ya, melainkan dari kepala setiap individu. Itu sebabnya ada satu adagium yang dikenal dan dilekatkan dengan aliran realisme hukum itu adalah uh, apa the life of law is not logic but experience. Artinya uh, hakikat kehidupan dari hukum itu bukan persoalan logika sebagaimana mungkin kita pahami di dalam positivisme hukum ya, yang mana kan mereka memahami hukum itu dalam katakanlah asosiasi mengenai hierarki norma. Misalnya saja hierarki norma yang dipahami dalam positivisme hukum ya, yang berjenjang sifatnya dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya yang kita pahami di dalam norma hukum positif. Itu kan sifatnya logis ya, saling mengandaikan satu sama lain. Nah, bagi realisme hukum nanti kita melihat bahwa
Hakikat hukum itu adalah apa yang dipersepsikan di dalam kenyataan, kenyataan faktual oleh masyarakat sebagai hukum. Itu sebabnya nanti kita bisa mendengar suatu kesimpulan seperti bahwa kalau kita mendengar bahwa hukum itu tujuannya untuk mengontrol masyarakat, menciptakan kepastian gitu ya, menciptakan keadilan dan seterusnya, itu adalah ideal-ideal yang seharusnya terjadi. Tetapi di dalam fakta, katakanlah misalnya ada sebagian masyarakat yang memahami hukum itu sebagai alat penindas bagi kelompok masyarakat kecil misalnya ya. Orang yang tidak kaya, yang tidak punya privilege, karena misalnya asumsinya ya hukum itu di dalam faktanya bekerjanya melindungi kelas berkuasa misalnya. Nah itu kan salah satu persepsi yang sifatnya subjektif ada di benak kepala dan boleh jadi itu tercermin dalam kenyataan. Nah itu ya salah satu contoh bagaimana aliran realisme hukum itu memahami hakikat ontologis hukum. Ya, tadi kita telah melihat bahwa hukum di dalam pandangan realisme hukum adalah perilaku hasil interaksi subjektif ya, yang sifatnya mikro dan ini berbeda dengan aliran mazhab sejarah yang lebih sifatnya makro kan, berbicara tentang kebiasaan dalam satu negara katakanlah. Realisme hukum sifatnya lebih konkret dalam lingkup mikro dan bahkan nanti kita melihat bahwa ada variasi dari realisme hukum yang disebut dengan American Legal Realism yang mengasosiasikan hukum sebagai putusan pengadilan gitu ya. Itu sebabnya dikatakan bahwa hukum tak lebih dari sekedar putusan pengadilan. The prophecies of what the courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law. Ini suatu kutipan atau adagium yang kerap dilekatkan juga oleh realisme hukum, khususnya American Realism. Jadi untuk memahami pernyataan ini kita bisa membayangkan juga mencerminkan eh, membayangkan situasinya di Indonesia misalnya kita bisa membayangkan banyak sekali peraturan perundang-undangan yang ada tetapi kan pada akhirnya yang menentukan penerapan peraturan perundang-undangan tersebut adalah hakim dan putusan hakimlah yang dianggap oleh aliran realisme hukum sebagai hukum. Atau misalnya kita bisa membayangkan di Fakultas Hukum Unisba misalnya ada peraturan rektor yang mengatur bahwa eh, katakanlah atau peraturan akademik yang mengatur bahwa syarat untuk bisa mengikuti UAS adalah mahasiswa mengikuti perkuliahan selama 80% ya banyaknya gitu ya. Kira-kira demikian katakanlah proposisinya. Tetapi dalam faktanya misalnya tidak berlaku lagi. Nah, bagi realisme hukum yang penting itu tadi keberlakuannya. Jadi apa itu hukum bukan merujuk kepada peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan itu hanya bekerja menurut aliran realisme oleh atau melalui putusan-putusan pengadilan. Itu ya yang dimaksud dengan ADGM tersebut. Apabila kita coba rumuskan, maka hukum menurut aliran realisme adalah makna-makna simbolik ditambah perilaku pelaku sosial ya. Makna-makna simbolik ini adalah apa yang kemudian nanti dipersepsikan oleh tadi setiap masyarakat sebagai hukum. Eh, Setiap masyarakat tadi saya katakan bisa mempersepsi hukum alih-alih secara positif sebagai alat pengatur sosial, alat pencipta keadilan, dan sebagainya, melainkan justru sebagai alat penindas misalnya oleh masyarakat kecil yang kerap kali misalnya di dalam konteks Indonesia kita banyak melihat berita di mana eh, peristiwa-peristiwa itu kerap kali memberatkan gitu ya kepada orang-orang yang lemah katakanlah. Itu kan makna simboliknya negatif katakanlah demikian ya. Jadi hukum itu dilihat sebagai hal-hal yang menakutkan. Atau misalnya kalian sedang berkendara di jalan gitu kan, menggunakan kendaraan bermotor, kemudian ada katakanlah apa itu operasi ya yang dilakukan oleh Polantas yang biasanya dilakukan untuk menertibkan yang tidak membawa surat izin mengemudi, itu kan bisa dipersepsikan secara simbolik bahwa hukum ini adalah pembawa ketakutan karena misalnya di dalam prakteknya alih-alih mendisiplinkan polisi ketika mengetahui ada pengendara yang tidak membawa surat izin itu bisa membuka ruang dengan diberikannya uang misalnya ya. Jadi nggak usah dihukum, jadi dikasih dibayar uang yang tentu saja sifatnya tidak
legal gitu kan, atau melanggar aturan, sehingga makna simbolik dari operasi atau apa itu eh, penilangan itu menjadi sangat negatif gitu ya. Itu satu contoh saja ya tentu. Secara umum, jadi hukum itu adalah makna-makna simbolik dan perilaku para pelaku sosial. Perilaku para pelaku sosial ini khususnya di dalam konteks American legal realism atau realisme hukum Amerika itu merujuk kepada hakim. Karena tadi ya penjelasannya bahwa pada akhirnya yang menentukan hukum itu hidup atau tidak gitu ya, menjalankan hukum bekerja seperti apa, itu adalah putusan hakim, bukan legislatif yang menetapkan secara umum dengan menciptakan peraturan perundang-undangan misalnya. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa American atau realisme hukum ini secara ontologis itu karena memaknai hukum sebagai manifestasi makna simbolik para pelaku sosial, itu kan eh, klaim yang sifatnya jauh dari nuansa filosofis ya. Dengan kata lain, pemaknaan hukum dari perspektif realisme hukum ini itu diperoleh karena mereka lebih menggunakan berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial, misalnya sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi di dalam memahami hukum. Jadi sangat berbeda dengan aliran misalnya hukum kodrat yang menggunakan filsafat moral tertentu gitu ya di dalam memahami hukum. Apabila tidak sesuai dengan ideal atau moralitas tertentu, maka dianggap bukan hukum. Demikian pula dengan positivisme hukum misalnya yang sifatnya analitis gitu ya. Itu kan mereka mencoba mencari hakikat metafisis dari hukum yang mana dimaknai misalnya oleh John Austin sebagai perintah yang berdaulat gitu ya. Nah, pemahaman bahwa hukum itu adalah makna simbolik atau cerminan dari perilaku pelaku sosial ini eh, membuat atau dikarenakan realisme hukum ini meminjam sudut pandang penggalian di dalam apa itu nomos ya di dalam fakta dengan meminjam pada perspektif atau sudut pandang ilmu-ilmu sosial di dalam memahami hukum. Itu sebabnya salah satu tokohnya Karl Llewellyn itu menyebut realisme hukum itu bukanlah sebagai filsafat melainkan sebagai teknologi ya. Nanti kita akan melihat apa yang dimaksud dengan itu ya. Ada beberapa tokoh yang kerap dikutip oleh teks-teks eh, filsafat hukum tentang siapa saja yang dimaksud dengan tokoh realisme hukum. Di antaranya adalah Karl Llewellyn yang sebelah kiri ya. Kemudian ada Jerome Frank, Alf Ross, Axel Hagerstorm. Alf Ross dan Axel Hagerstorm ini nanti kita lihat dia lebih mencerminkan aliran realisme hukum Skandinavia. Yang sebelah kanan itu potretnya Axel Hagerstorm. Dan sebenarnya ada banyak lagi ya, sebagaimana aliran filsafat hukum lainnya, tokohnya banyak sekali. Misalnya saja mencakup John Chapman Gray, Herman Oliphant, William Underhill Moore, kemudian ada lagi Walter Wheeler Cook, ada juga Brian Tamanaha, dan seterusnya. Jadi tokohnya banyak sebetulnya, dan setiap tokoh itu punya pemikiran berbeda-beda ya. Sehingga untuk memahami realisme hukum dalam arti mengkaji pemikirannya satu-satu, itu tidak cukup ya di dalam satu pertemuan tentu saja. Sebagaimana halnya kita melihat di dalam kajian atau pembahasan tentang positivisme hukum, kita hanya cukup membahas 4 pemikiran saja kan, kurang lebih ya, dan itu pun sudah sangat berbeda. Jadi eh, jadi itu ya satu hal yang harus dipahami bahwa tiap pemikir ini punya pijakan yang mungkin berbeda, tetapi tentu disamakan gitu ya, karena mereka di bawah atau berada di bawah payung realisme hukum. Secara ontologis, hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial dan secara epistemologis bagi aliran realisme hukum, eh, mereka memahami hukum itu, cara penalarannya itu dengan melihat aspek non-doktrinal secara induktif. Jadi yang dilihat bukan persoalan peraturannya ya, ataupun moralitas, melainkan fakta, sehingga non-doktrinal. Kalau doktrinal berarti kan mengkaji aturan maupun moralitas. Dan sifatnya induktif gitu ya, melihat satu-satu kasus. Karena tadi kita melihat bahwa aliran realisme hukum ini menghargai partikularitas ya, menghargai setiap persepsi, setiap putusan yang dinilainya berbeda-beda sehingga sifatnya mikro.
Tidak seperti aliran masa sejarah misalnya yang kemudian masih bersifat makro karena mendasarkan kajian fakta untuk kemudian disesuaikan dengan konsep jiwa bangsa, misalnya yang sifatnya doktrinal deduktif gitu ya. Demikian pula dengan aliran sociological jurisprudence yang sekalipun dia melihat fakta-fakta empiris di dalam masyarakat, tetapi tetap mendesain gitu ya, mendesain fakta tersebut untuk kemudian diubah. Sehingga secara aksiologi, aspek yang kemudian dihasilkan dari penalaran realisme adalah kemanfaatan. Dengan kata lain, dengan mengkaji fakta-fakta tentang hukum di dalam masyarakat, maka tentu saja itu kan memberikan kita insight yang sifatnya bermanfaat ya. Jadi dengan kita memahami perilaku para hakim di dalam memutuskan perkara dan pejabat-pejabat hukum lainnya, itu tentu saja akan memberikan kita insight yang faktual, bukan yang seharusnya. Karena sekali lagi bisa jadi di dalam kenyataan kan kita melihat kesenjangan atau gap antara perilaku yang seharusnya dan yang ada di lapangan gitu ya. Tadi saya beri contoh tentang perilaku aparat kepolisian atau oknum katakanlah yang perilakunya tidak sesuai. Nah, dengan kita memperoleh insight demikian kan itu memberikan manfaat kan untuk kita sehingga penalarannya itu memang berorientasi pada aspek kemanfaatan. Ya, ada beberapa latar belakang yang mendorong gerakan realisme hukum ini, sekalipun pertama kita perlu pahami bahwa yang dimaksud dengan realisme ini pada umumnya itu merujuk kepada dua hal ya. Pertama adalah realisme hukum Amerika dan realisme hukum Skandinavia. Keduanya nanti kita akan melihat ada kesamaan, tetapi di saat yang sama juga ada perbedaan yang signifikan ya. Eh, yang pertama, apabila kita melihat latar belakang kemunculan realisme hukum di Amerika, maka hal tersebut berangkat dari kekhawatiran para praktisi hukum, dalam hal ini advokat, di dalam terhadap hukum ya. Pertama, kita harus pahami bahwa hukum Amerika adalah sistem hukum yang menganut common law ya, sehingga tidak heran apabila realisme hukum Amerika ini sangat menekankan pada putusan hakim ya di dalam memahami hakikat hukum itu. Concern para praktis hukum ini melihat bahwa hukum ini tidak bekerja sebagaimana halnya secara abstrak yang disebut di dalam teori maupun undang-undang. Jadi ada kesenjangan antara hukum dalam praktik in concreto dengan hukum in abstracto. Jadi pada saat itu para advokat ini khawatir ya bahwa hukum itu di dalam kenyataannya, di dalam faktanya itu berbeda dengan apa yang diajarkan secara teori maupun di dalam undang-undang, sehingga itu menimbulkan kekhawatiran ya menyangkut entah itu praktek hukum karena berarti kan nggak ada kepastian gitu ya. Yang itu diajarkan oleh aliran formalisme hukum bahwa hukum itu tadi seperti aliran positivisme atau sebagaimana halnya kalian belajar di studi S1 kan kita mempelajari hukum itu harus bernalarnya secara sistematis ya sebelum merujuk pada undang-undang ke undang-undang dasar gitu kan sebagai pijakan dasarnya dan seterusnya gitu kan sifatnya sistematis. Nah di dalam kenyataan menurut para realis di Amerika ini terutama menurut para advokat itu tidak begitu ya. Atau mungkin kalian bisa bertanya ke senior-senior kalian yang sudah menjadi advokat, maka ada gap yang besar antara hukum yang di dalam teori dan di dalam praktek gitu kan. Nah, itu concern itulah yang melatar belakangi gerakan realisme hukum. Bahkan nanti mengkritik sistem pendidikan hukum di sana gitu ya. Jadi itu ya concern pertamanya dengan melihat fakta di lapangan, para praktisi hukum ini melihat adanya kesenjangan antara hukum yang dicitrakan melalui teori maupun undang-undang itu berbeda dengan hukum di dalam praktik. Yang kedua, realisme hukum Skandinavia ini concernnya agak berbeda ya, karena pertama ini berangkat dari para filsuf hukum, jadi bukan para praktisi hukum ya. Jadi kita bisa membayangkan mereka tidak bergumul dengan katakanlah pengadilan gitu ya, yang sifatnya teknis dan faktual gitu. Melainkan ini berangkat dari pandangan para filsuf hukum, di mana mereka menolak pandangan-pandangan yang sifatnya metafisis gitu ya tentang hukum. Misalnya pandangan metafisis itu kita lihat di dalam aliran hukum kodrat gitu ya. Pandangan metafisisnya bahwa mereka kan mengklaim bahwa hukum yang tidak sesuai dengan moralitas itu bukan hukum misalnya.
Ya tentu saja pertanyaannya apa yang dimaksud dengan moralitas gitu ya. Apa itu kodrat gitu kan dan seterusnya dan bagaimana kita menyusun hal tersebut. Itu yang dimaksud dengan klaim metafisik gitu ya. Kemudian di dalam positivisme hukum juga ditemukan klaim metafisis seperti hukum adalah perintah penguasa ya, atau perintah yang berdaulat gitu ya. Atau dari Hart kita memperoleh pemahaman bahwa hukum itu adalah perpaduan antara aturan primer dan sekunder. Dengan kata lain itu kan hal-hal yang sifatnya tidak ada juntrungannya di dalam kenyataan faktual gitu ya, menurut aliran realisme hukum. Demikian pula dengan konsep apa jiwa bangsa gitu ya. Itu klaim yang diutarakan oleh mazhab sejarah yang sampai saat ini menurut kelompok realis itu tidak dapat dipahami atau diverifikasi kebenaran faktual secara empirisnya gitu. Dengan demikian mereka kelompok realis hukum itu menolak klaim-klaim metafisik karena mereka menganut aliran yang disebut dengan positivisme logis. Nanti kita akan pahami ya bahwa positivisme logis ini berbeda dengan positivisme hukum. Ini ada satu quotes yang kerap dikutip oleh para ahli ya di dalam memberikan gambaran apa sih hukum dalam perspektif kelompok realis ya. Ini kutipan yang eh, diutarakan oleh Oliver Wendell Holmes Jr. ya, seorang mantan hakim agung di Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa ini terjemahan bebasnya saja ya, saya coba translasikan. Mari kita ambil pertanyaan mendasar ya. Apa yang mendefinisikan hukum atau apa hakikat hukum? Kemudian dia mengatakan kalian akan memperoleh beberapa literatur itu atau penulis mengatakan kepada kamu bahwa ya hakikat hukum itu berbeda dengan apa yang di dalam praktiknya ditentukan oleh pengadilan gitu ya. Jadi kalau bicara hakikat itu abstrak gitu kira-kira. Sedangkan praktek pengadilan itu tidak mencerminkan hakikat hukum gitu ya. Karena hukum itu merupakan sistem penalaran gitu kan, sebagaimana dicerminkan oleh aliran positivisme, atau dia itu merupakan prinsip-prinsip etika gitu ya, dan seterusnya lah, hal-hal yang sifatnya metafisik gitu ya. Tetapi menurut, kemudian dia mengatakan, apabila kita meminjam sudut pandang teman kita, yang katakanlah orang jahat gitu ya, maka dia itu gak akan peduli tentang sudut pandang yang sifatnya apa metafisik ya, aksioma-aksioma maupun deduksi seperti tadi yang sifatnya metafisik bahwa hakikat hukum ini adalah A, B, C gitu ya. Dia nggak peduli, melainkan dia akan peduli dan ingin tahu bagaimana sebenarnya pengadilan. Dia beri contoh di Massachusetts atau di Inggris ya, itu akan bekerja. Jadi buat orang-orang awam gitu ya, kan yang penting adalah bukan soal hakikat, soal apa, tapi bagaimana sih pengadilan itu beroperasi gitu ya. Gimana faktanya kalau saya membawa kasus saya ke pengadilan. Nah, itu kan sifatnya faktual, empiris ya. Saya nggak peduli dengan proposisi-proposisi yang sifatnya abstrak tadi gitu ya. Nah, inilah yang mencerminkan kelompok realis menurut Oliver Wendell Holmes ya, di mana eh, apa yang dia maksudkan hukum itu adalah bagaimana pengadilan bekerja itu hakikat hukum menurut kelompok realis. Itu yang tadi saya katakan bahwa concern dari kelompok ini adalah fakta ya. Sekali lagi kita akan coba lihat perbandingan sekilas antara realisme hukum di Amerika dan di Skandinavia. Kalau Amerika itu mereka berupaya mengidentifikasi hukum dengan melihat apa yang dilakukan atau as what it does oleh para pejabat berwenang khususnya hakim. Eh, Kemudian dikatakan bahwa realisme hukum versi Amerika juga dianggap lebih memberi perhatian pada perilaku atau behavior ya. Dan ini sejalan dengan apa saran dari Llewellyn untuk mengubah orientasi studi hukum ke area kontak atau interaksi antara official regulatory behavior and the behavior of those affecting or affected by official. Jadi intinya realisme hukum Amerika ini sangat menekankan karena kata dia common law, maka ya hakikat hukum itu ya perilaku
bekerjanya hukum dalam sudut pandang hakim ya. Karena tadi telah dikatakan bahwa hukum positif dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lain-lainnya itu tuh belum hidup gitu ya. Ia kemudian menjadi nyata, menjadi konkret tatkala hakim memutuskan menggunakan hukum tersebut. Itu sebabnya perhatiannya diarahkan kepada para hakim. Nah, di situ kemudian mereka melihat para perilaku bagaimana hakim atau pengadilan itu bekerja di dalam memberikan putusannya gitu ya. Jadi yang penting itu misalnya saja kalian nanti skripsi gitu kan mengkaji tentang peraturan perundang-undangan apa, kemudian data implementasinya. Nah, yang penting itu menurut area realisme hukum adalah gimana perilaku hakim itu ya secara faktual dan kelompok-kelompok masyarakat yang dilibatkan atau dipengaruhi oleh putusan tersebut. Sebagai contoh ya putusan apa mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang tempo hari sempat rame ya melalui putusan MK yang dikaji bukan aturan hukum positif gitu buat moralitas, tetapi kenapa misalnya hakim ketua hakim MK itu memutuskan bahwa syarat usia capres cawapres itu boleh ditambahin gitu ya. Tapi yang kita lihat bukan penalarannya nanti ya. Kelompok realisme hukum Amerika akan menyarankan coba telaah perilaku hakim tersebut apa yang ada di belakang kepala dia. Jadi bukan putusannya karena biasanya kan putusannya hanyalah justifikasi yang sifatnya rasional ya. Bisa jadi sesederhana karena dia punya hubungan politis dengan misalnya salah satu cawapres yang akan berkontestasi yaitu Gibran misalnya gitu ya. Sehingga dia memutuskan bahwa ya udah kita syaratnya permudah karena dia saudaranya dan seterusnya gitu ya. Dan barulah kemudian ada putusan hakim yang pertimbangannya sifatnya rasional. Nah, bagi aliran realisme hukum mereka yang dipelajari itu nanti penalaran hakim dalam arti di belakang itu, bukan yang tertuang di dalam putusannya gitu ya. Itu yang dimaksud dengan behavior orientation. Karena bisa jadi nanti kita melihat bahwa hakim itu udah bikin putusan duluan baru bikin rasionalisasinya gitu ya. Kemudian realisme hukum di Skandinavia ini lebih mengidentifikasi hukum dengan melihat kejadian-kejadian psikologis, yaitu sensasi-sensasi yang muncul dalam benak masyarakat tatkala memahami suatu peristiwa atau istilah hukum. Nah, ini kan sifatnya psikologistis ya. Tadi saya beri contoh tentang ilustrasi mengenai adanya operasi uh, tilang katakanlah ya yang dilakukan serentak oleh apa itu Polantas katakanlah di mana secara psikologis itu membuat masyarakat takut katakanlah karena persepsinya kan masalahnya adalah bukan perkara dia takut ditilang, melainkan takut karena dia harus membayar misalnya, karena sudah menjadi kelaziman katakanlah untuk apa jalan pintas melalui jalan pintas itu, sehingga masyarakat takut alih-alih merasa terlindungi karena misalnya polisi melindungi dari para penculik pencuri motor gitu ya. Jadi yang dikaji adalah dimensi psikologis kepala setiap individu atau masyarakat ya. Kemudian poin keduanya adalah realisme Skandinavia ini lebih mempersoalkan landasan metafisika hukum, landasan metafisis hukum yang tadi sudah saya jelaskan, baik itu ada di dalam aliran positivisme, aliran hukum kodrat, maupun aliran mazhab sejarah. Nah, apabila dibandingkan, Amerika itu, Legal Realism itu bersikap rule skeptics ya, sedangkan realisme di Skandinavia sifatnya itu metafisik skeptics, dengan titik berat pada keseluruhan sistem hukum, bukan sekedar perilaku pengadilan. Jadi skeptisisme yang diajukan oleh aliran realisme di Skandinavia itu bukan hanya kepada perilaku pengadilan semata yang apa dipersepsikan secara keliru oleh aliran positivisme ya, melainkan kepada seluruh sistem hukum yang dilandasi oleh klaim-klaim metafisika gitu. Ya ini ada beberapa tesis atau intisari pokok pandangan dari aliran realisme hukum menurut Llewellyn di mana dia mengajukan sekurang-kurangnya di sini ada 9 proposisi ya bahwa yang namanya hukum itu terus berubah, hukum itu terus bergerak dan hukum itu pada akhirnya diciptakan melalui putusan pengadilan gitu ya. Itu hakikat hukum gitu kan. Kemudian hukum itu merupakan alat untuk mencapai tujuan sosial dan bukan sebagai tujuan itu sendiri.
Jadi hukum tidak punya tujuan pada dirinya, melainkan dia memiliki dimensi tujuan sosial. Tiga, masyarakat itu berubah lebih cepat dibandingkan dengan hukum. Jadi nomos itu lebih cepat berubah dibandingkan dengan norma gitu ya. Sebagaimana halnya ada gap, saya kira banyak lah ya peraturan perundang-undangan yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat gitu ya. Nah, itu sebabnya aliran ini menekankan pada penggalian tentang dimensi nomos kan. Kemudian harus ada pemisahan sementara antara yang seadanya, estetis, dan yang seharusnya, as a to be, untuk memahami hukum. Atau antara yang bekerja as it does ya. Karena kalau as it is kita biasanya mengasosiasikan dengan positivisme ya. Kalau as it does dengan aliran realisme dan yang seharusnya katakanlah yang tercermin dari pandangan aliran hukum kodrat. Kemudian adanya ketidakpercayaan terhadap aturan dan konsep hukum tradisional sebagai gambaran tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan. Jadi maksudnya poin kelima ini bahwa ada gap tadi yang saya katakan antara hukum yang law in books di dalam buku, di dalam teks, di dalam teori dengan perilaku pengadilan gitu. Gimana pengadilan bekerja itu hal lain katanya, nggak sesuai dengan teks-teks di dalam buku tentang cara bekerja hukum. Kemudian ada ketidakpercayaan terhadap teori yang menyatakan bahwa rumusan aturan preskriptif yang tradisional itu merupakan faktor utama dalam menghasilkan putusan pengadilan. Nah, ini menurut aliran realisme bahwa putusan pengadilan atau perilaku pengadilan itu tidak didominasi oleh pandangan atau pemahamannya terhadap ketentuan-ketentuan rumusan hukum. Sebagai contoh, nanti kita akan melihat ya, ada satu klaim yang menyatakan bahwa yang namanya putusan pengadilan atau perilaku hakim itu kadang-kadang dia itu memutuskan perkara itu tadi. Dia udah bikin putusan duluan, baru kemudian bikin justifikasinya. Jadi dia pakai entah intuisi dia, entah bias dia gitu ya. Bahwa dia mengatakan bahwa oh ini dia orang bersalah, katakanlah. Baru nanti saya pikirin aja apa argumentasinya kenapa dia salah gitu ya. Atau tadi putusan MK yang menggolkan gitu kan misi salah satu cawapres misalnya, ya dia karena punya kepentingan sehingga dia mengambil putusan duluan baru kemudian justifikasinya belakangan. Dengan kata lain, eh, peristiwa-peristiwa itu kan menggambarkan bahwa hakim tidak didikte oleh peraturan gitu ya. Nah, itu yang menjadi kenapa kajian di dalam terhadap putusan pengadilan atau cara hakim mengambil keputusan itu menjadi penting. Kemudian yang ketujuh, keyakinan dalam mengelompokkan kasus dan situasi hukum ke dalam kategori yang lebih sempit. Ini maksudnya tadi ya, eh, apa dia itu kajiannya kan sifatnya mikro, dia tidak mencoba berpretensi mencari apa kebiasaan di dalam masyarakat gitu kan, karena dia meyakini bahwa sifatnya itu subjektif, masing-masing pihak bisa memiliki persepsi berbeda tentang hukum dan setiap putusan bahkan dinilai khas dan bahkan beberapa kalangan dari realis itu mengatakan bahwa setiap hakim itu tatkala mengambil putusan harus mengambil distansi atau berjarak dari putusan sebelumnya. Jadi kalian jangan salah pahami ya bahwa oleh karena kita seolah-olah mengkaji putusan pengadilan maka ini mencerminkan gagasan common law. Enggak ya. Kalau common law kita kan menganut pandangan adanya jurisprudensi atau asas stare decisis ya bahwa putusan yang sebelumnya itu harus diterapkan misalnya. Tidak ya. Dalam kelompok realisme hukum justru setiap putusan itu harus memiliki kekhasannya masing-masing karena peristiwanya juga beda-beda gitu ya. Kemudian ada desakan untuk mengevaluasi undang-undang dalam kaitannya dengan dampaknya. Jadi yang harus dilihat adalah manfaat tadi ya. Setelah dikatakan bahwa secara aksiologis aliran realisme hukum berorientasi pada perolehan manfaat dengan mengkaji fakta di lapangan. Kemudian desakan untuk melakukan serangan yang berkelanjutan dan terprogram terhadap masalah-masalah hukum. Ya ini saya kira hanya merangkum poin-poin sebelumnya ya tentang apa yang harus dilakukan oleh para kelompok realis. Ini ada sedikit ilustrasi saya mengutip dari Prof. Sidarta tentang klaim positivisme logis yang tadi telah disebutkan dia menjadi landasan bagi kelompok realisme hukum di Skandinavia.
Dikatakan bahwa realisme hukum Skandinavia itu ingin membuat hukum lebih ilmiah, empiris, alih-alih metafisis. Kemudian eh, saya beri contoh satu dulu ya mungkin ya untuk menjernihkan tentang maksudnya apa. Tadi saya telah katakan bahwa beberapa istilah di dalam kajian filsafat hukum, baik itu dicerminkan oleh aliran positivisme, aliran hukum kodrat, maupun aliran mazhab sejarah itu kan sifatnya metafisis. Maksudnya kita sulit memahami di dalam prakteknya itu apa rujukannya ya. Misalnya sebagai contoh konsep eh, apa itu folk guys dari mazhab sejarah yang dianggap sebagai cerminan jiwa bangsa. Bagaimana kita menentukan hal tersebut di lapangan gitu kan? Atau bagaimana apa ya ruang lingkup seperti apa gitu ya? Atau klaim seperti bahwa hukum itu harus sesuai dengan kodrat. Apa yang dimaksud dengan kodrat dan bagaimana kita memikirkan hal tersebut gitu kan? Itu hal-hal yang sifatnya metafisik gitu ya. Kemudian eh, iya, yang kemudian menyamakan aliran realisme hukum dengan positivisme hukum adalah bahwa hukum itu tidak terikat pada sejarah. Ini kan kalau mazhab sejarah, hukum itu terikat pada sejarah karena penggalian fakta atau hakikat hukum adalah kepada wilayah nomos dalam arti kebiasaan yang ada. Kalau positivisme berpandangan ya hukum itu yang penting yang ditetapkan oleh penguasa, sedangkan realisme hukum adalah interaksi simbolik di antara para pelaku sosial gitu ya, para pelaku sosialnya. Tetapi nanti kita melihat bahwa realisme hukum adalah pengkritik paling keras aliran positivisme hukum ya. Karena tadi ya, persis karena eh, realisme hukum itu berpijak pada putusan pengadilan, dalam arti yang penting itu atau hukum itu bekerja bukan karena proposisi logis atau sebagaimana dipahami oleh positivisme hukum melalui pandangan formalisme ya, bahwa hukum itu ada premis mayornya apa, misalnya tentang pencurian, dilarang melakukan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain tanpa izin. Kemudian faktanya ada yang melakukan demikian, maka keluarannya pasti demikian. Menurut aliran realisme tidak begitu. Bisa jadi orang yang melakukan pencurian karena dia punya pengaruh gitu ya, itu kan dibebaskan misalnya, sehingga tidak berlaku secara formal begitu. Dan karenanya dia atau realisme hukum itu dianggap sebagai pengkritik paling keras aliran positivisme hukum. Kemudian realisme hukum memandang hukum dari sudut pandang mikro ini ya. Jadi berbeda dengan mazhab sejarah yang sifatnya makro. Nah, ini beberapa ciri-ciri positivisme logis. Ada logiko-empirisme, reduksionisme, determinisme, realitas objektif, dan bebas nilai. Pertama, logika empirisme adalah pembuktian dilakukan melalui pengujian secara eksperimental, secara empiris. Eh, apa tadi kita melihat ada beberapa terma di dalam filsafat hukum seperti apa guys di dalam mazhab sejarah yang kita sulit uji secara eksperimental sehingga ditolak gitu ya. Kemudian objek ilmiah harus dapat direduksi objek fisik semata. Ini eh, ya segala sesuatu yang diklaim itu harus dapat dibuktikan secara faktual gitu ya, apa objeknya. Kemudian determinisme hukum berlaku mm, secara kausalitas yang deterministik, sebab akibat yang pasti, dan ini sebenarnya berbeda dengan hukum dalam arti yang kita pahami ya, bahwa hukum kan kausalitasnya berlaku asas imputasi kan. Dikatakan bahwa ilmu hukum dogmatis itu berobjekkan norma sehingga semua ciri tersebut tidak dapat berlaku. Nah ini maksudnya eh, misalnya dalam konteks determinisme kan apabila ada orang yang membunuh bukan berarti nggak pasti dia pasti dipenjara kan. Bisa jadi dia nggak dipenjara karena misalnya oh dia melakukan pembunuhan karena mempertahankan diri. Nah berarti tidak berlaku hukum kausalitas gitu ya. Kemudian realitas objektif yakin pada realitas tunggal atau kebenaran objektif yang sifatnya objektif nggak subjektif gitu ya. Kemudian bebas nilai tidak ada tempat bagi penilaian subjektif. Nah ini semuanya berbeda dengan ilmu hukum dogmatis yang kita pelajari ya di dalam S1. Jadi asumsi positivisme hukum tidak sama dengan positivisme logis. Nah, masalahnya realisme hukum Skandinavian ini menganut pandangan positivisme logis bahwa hukum itu harus ya memenuhi kelima kriteria ini. Gitu ya, yang membedakannya dengan positivisme hukum. Ini ilustrasi tentang realisme hukum di Amerika. Tadi kita telah mendengar bahwa awal mulanya berangkat dari concern di ranah praktik atau dari sudut pandang para praktisi dalam hal ini advokat di dalam melihat cara kerja hukum yang senjang gitu ya.
dengan hukum yang apa diajarkan secara teoretik maupun dalam undang-undang, dan karenanya dia memberikan perhatian pada apa yang bekerja, apa faktanya, bukan terhadap apa yang seharusnya atau apa yang tertulis gitu ya. Itu sebabnya para kelompok realisme hukum di Amerika itu menganut pandangan filsafat pragmatisme ya, yang melihat kebenaran itu dari konsekuensi yang ditimbulkannya seperti apa gitu. Dan itu sebabnya konsekuensi dari pragmatisme, maka aliran legal realisme atau realisme hukum ini kadang disebut dengan pragmatic legal realism ya, di mana ini bisa dibagi menjadi dua lagi sebetulnya. Realisme hukum itu ada dua, yaitu yang sifatnya fact skeptis dan yang sifatnya rule skeptis. Yang fact skeptis itu artinya dia menolak adanya kepastian hukum karena putusan hukum bergantung pada variasi fakta-fakta ya, di mana putusan hakim itu justru lebih dipengaruhi oleh faktor non hukum dan itu berbeda di setiap fakta. Jadi maksudnya dia tuh skeptik bahwa kan kita sering mendengar klaim bahwa hukum itu sifatnya pasti karena oh, ya aturannya pun sama gitu ya. Tinggal aturannya dicocokkan dengan peristiwanya apa. Tadi saya beri contoh misalnya tentang peristiwa pencurian. Normanya sama, tinggal dicocokkan apakah peristiwa yang terjadi yang dianggap melanggar hukum itu memang melanggar norma tadi. Padahal menurut aliran realisme hukum Amerika, karena mereka fake skeptik, masalahnya putusan hukum itu bergantung pada variasi fakta-fakta banyak sekali gitu. Bahkan para hakim itu justru lebih dipengaruhi oleh faktor non-hukum. Tadi sebagai contoh bisa saja oleh karena si korban atau pelakunya, sorry, pelakunya adalah keluarga dekatnya, maka dia dibebaskan misalnya, gitu ya, atau diringankan. Dan ini bisa berbeda di setiap fakta gitu kan. Nah itu yang dimaksud dengan fake skepticism. Ada pula yang disebut dengan rule skepticism, di mana eh, kelompok ini menolak pandangan tentang adanya keseragaman dalam aturan-aturan hukum. Jadi bagi mereka tidak ada keseragaman di dalam aturan-aturan hukum itu karena itu merupakan mitos yang dibangun oleh aliran positivisme hukum atau hukum kodrat gitu ya. Jadi yang ditentang itu asumsi bahwa adanya tadi saya katakan peraturan perundang-undangan seolah-olah itu seragam ya, uniform. Padahal itu tidak seragam dalam arti kan lagi-lagi hukum itu hidup apabila dia diputuskan yaitu melalui pengadilan. Di pengadilan melalui hakim gitu ya. Dan hakim kerap kali memahami hukum secara berbeda-beda misalnya. Sehingga dia sifatnya rule skeptis gitu ya. Ini ada kutipan lainnya dari salah satu tokoh realis namanya Brian Z. Tamanaha ya, seorang kelahiran Jepang yang tumbuh besar di Amerika Serikat dan saya kira merupakan salah satu tokoh realis yang dewasa ini masih diperbincangkan. Dia ini sedikit kutipan, dia mengajukan suatu pertanyaan yang menarik. Bagaimana cara hakim mengadili? Menurut kaum formalis, konformalis ini termasuk positivisme ya maksudnya. Hakim menerapkan hukum yang berlaku terhadap fakta suatu perkara secara logis, secara mekanis, dan deliberatif gitu ya. Bagi kaum formalis, sistem peradilan adalah mesin silogisme yang raksasa gitu. Jadi kalau kalian ke pengadilan itu ibaratnya kalau kalian menganut pandangan positivisme, pengadilan itu ya sistem gitu ya yang dia akan mengerjakan peristiwa hukum gitu yang diajukan terhadapnya secara logis gitu ya dalam merujuk kepada peraturan perundang-undangan misalnya. Dan hakim di situ bertindak seperti mekanik seorang tukang yang sangat terampil gitu ya. Nah itu persepsi yang ada dalam benak kelompok formalis. Realisme hukum sebaliknya menurutnya. Bagi kaum realis, hakim itu memutuskan justru berdasarkan perasaan dan bukan berdasarkan penilaian. Bahkan dia memutuskan itu dengan terburu-buru dan bukan dengan pemikiran yang memadai ya. Dan kemudian menggunakan kemampuan deliberatif, rasionalnya gitu ya, tidak hanya untuk membenarkan intuisi itu bagi dirinya, tetapi untuk membuatnya dapat diterima. Oke, jadi gitu ya. Jadi alih-alih hakim itu seperti orang yang rasional gitu kan, yang apa logis, biasanya menurut konvensionalisme hukum di dalam fakta itu, di dalam pengadilan itu hakim itu justru memutuskan tidak rasional,
dia sudah memutuskan duluan, tetapi kemudian memang di dalam pertimbangan dan putusannya itu dibuat seolah-olah rasional, tujuannya biar dapat membenarkan keputusan dia sekaligus biar dapat diterima oleh masyarakat. Ya, itu faktanya menurut kelompok realis tentang bagaimana hakim itu bekerja di lapangan gitu ya. Sehingga pandangan-pandangan ini memunculkan bahkan eh, pandangan lainnya yang dapat kita lihat lebih ekstrim ya, di mana menurut Jerome Frank hakim itu eh, dia katakan bahwa a judge decision, putusan pengadilan, putusan hakim may be influenced by mundane things like what she or he ate for breakfast katanya. Jadi dia mengatakan bahwa boleh jadi putusan hakim itu dipengaruhi oleh hal yang sangat sederhana, sangat trivial seperti dia waktu paginya makan apa gitu ya. Maka ada istilah yang disebut dengan breakfast jurisprudence. Bisa jadi karena pagi-paginya dia makan apa itu roti kemudian gak enak gitu ya. Maka moodnya berubah katakanlah sehingga karena moodnya berubah dan gak enak, maka dia memutuskan memberikan putusan yang jelek juga gitu ya. Karena moodnya lagi nggak bagus gitu kan. Ini pandangan yang sangat sinis tetapi eh, apa banyak digaungkan lah dan merepresentasikan salah satu pandangan American legal realism ya. Ini menurut Jerome Frank. Nah ini tadi saya katakan bahwa realisme hukum itu dianggap sebagai aliran yang menjadi pengkritik paling keras terhadap positivisme hukum. Karena setidak-tidaknya tiga hal ini ya. Pertama, menurut realisme hukum Amerika terutama, tidak ada yang namanya penalaran hukum. Jadi penalaran hukum itu maksudnya tadi ya, ada proposisi mayornya, katakanlah undang-undang, proposisi minornya fakta-fakta dan kesimpulan. Itu yang dimaksud dengan penalaran hukum yang sifatnya logis, mekanis gitu kan, deliberatif dan seterusnya. Kata realisme hukum yang ada itu penalaran politik dan moral. Maksudnya tadi bisa jadi setiap orang kan hakim itu adalah manusia ya. Manusia itu bisa punya bias. Dan kerap kali menurut aliran realisme hakim pun demikian. Sebagaimana halnya manusia ya faktanya dia itu memutuskan perkara kadang-kadang bukan pakai peraturan perundang-undangan tetapi pakai instingnya, intuisinya gitu kan. Entah melalui pandangan keyakinan dirinya yang sifatnya politik dan moral. Saya beri contoh tadi misalnya putusan MK di Indonesia tentang syarat usia capres dan cawapres yang kemudian meloloskan gitu ya. Padahal sebelumnya kan sudah ada kasus yang diajukan terhadapnya dan kemudian ditolak gitu ya. Tapi begitu yang mengajukannya untuk kepentingan saudaranya katakanlah, ya itu kan politik ya karena ada kepentingan sehingga digolkan gitu kan. Dan dari situlah dia kemudian merumuskan rasionalisasinya ya karena dia kan sudah pernah menjabat sebagai apa gubernur misalnya dan seterusnya lah. Pokoknya pernah punya pengalaman sehingga batas usia nggak berlaku gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan penalaran politik dan moral. Jadi, intinya hakim itu tidak bernalar secara logis, secara dingin, melainkan dipengaruhi oleh pandangan-pandangan politik dan moralnya. Kemudian yang kedua, saat hakim menjatuhkan putusan, ia sebenarnya tidak mendasarkannya pada alasan hukum, namun pada pertimbangan fakta. Nah, ini juga hal lainnya. Hakim itu sangat dipengaruhi oleh setiap fakta-fakta sehingga tadi asumsi bahwa ada penalaran hukum yang sifatnya pasti gitu ya, dapat diterapkan terus-menerus, ini nggak sesuai dengan kenyataan. Ketiga, apa yang seharusnya as what it is atau as what it ought to be itu berbeda dari apa yang bekerja atau yang dilakukannya atau as what it does. Dan aliran realisme hukum sangat menekankan pada aspek as what it does untuk memahami hakikat hukum itu apa gitu ya. Jadi untuk memahami hakikat hukum itu apa, kita bukan belajar tentang menurut aliran realisme hukum bukan belajar tentang teori-teori, tentang filsafatnya, tetapi ya kalian pahami saja bagaimana di lapangan gitu ya dengan menggunakan ilmu sosiologi, psikologi, antropologi bagaimana hakim itu mengambil keputusan gitu atau bagaimana pengadilan itu beroperasi. Itu yang dimaksud dengan hal yang ketiga ya. Tentu saja ada kritik yang dapat diajukan ya mengutip
pandangan Prof. Sidarta bahwa ada setidaknya tiga kritik yang dapat diajukan terhadap aliran realisme hukum. Pertama, realisme hukum Amerika, terutama ya, itu kan memposisikan hukum semata-mata seolah-olah sebagai teknologi untuk menyelesaikan kasus per kasusnya, atau semacam hukum itu dipahami sebagai putusan pengadilan semata gitu. Padahal kan hukum itu nggak sekedar itu ya. Kita memahami bahwa hukum itu mencangkup prinsip-prinsip, asas-asas gitu kan. Barulah norma-norma dan norma itu yang kemudian dianggap tercermin dari putusan pengadilan. Jadi dengan kata lain, realisme hukum memandang hukum itu secara sempit gitu ya. Kedua, realisme hukum mengabaikan kepastian hukum. Dia lebih mengejar kemanfaatan dengan menggali fakta karena ia memandang tidak perlu ada kesamaan pola penjatuhan putusan untuk kasus-kasus serupa. Tadi setelah katakan, dalam realisme hukum bahkan ada semacam dorongan untuk para hakim mengambil jarak dengan putusan sebelumnya karena asumsi bahwa setiap kasus itu unik gitu ya. Setiap kasus itu khas sehingga tidak ada keharusan atau bahkan ada keharusan untuk mengambil jarak dengan putusan yang sebelumnya. Problemnya tentu saja dengan demikian akan timbul ketidakpastian hukumnya yang justru diidealkan. Maksudnya, ya tentu saja kita bisa membayangkan apabila aturannya sama dan peristiwanya serupa, maka mestinya putusannya pun mirip-mirip gitu ya. Tapi justru karena ditolak aspek kemanfaatan dan lebih mengejar apa kekhasan dari setiap peristiwa, maka yang ada kan adalah ketidakpastian hukum. Ketiga, realisme hukum terlalu yakin pada peran hakim dalam penjatuhan putusan atas setiap kasus konkret. Hal ini dapat melahirkan judicial activism. Maksudnya bahwa karena aliran realisme hukum sangat yang dari Amerika terutama ya, sangat concern pada putusan hakim sebagai representasi dari hakikat hukum, maka ini kan kita sangat memberikan kuasa yang berat yang berlebih kepada hakim ya. Padahal bisa jadi kan hakim itu mengambil putusan itu ya apa seenaknya justru ya, dan bisa jadi ini apa merongrong imparsialitas hakim yang memang diidealkan oleh sistem peradilan gitu kan. Hakim itu harus imparsial, bahkan nggak boleh berpihak katakanlah terhadap kelompok kecil semata misalnya ya. Kan nanti di dalam aliran realisme hukum itu ada yang disebut dengan critical legal studies ya, yang concern pada tadi penalaran hukum itu tidak ada, yang ada penalaran politik, di mana putusan hakim itu harus misalnya semata-mata membela kelompok yang lemah. Problemnya tentu secara prinsip membela kelompok yang lemah semata pun bisa jadi merupakan bentuk imparsialitas yang ditentang oleh asas-asas di dalam sistem peradilan gitu ya. Saya kira demikian ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.